Halo, selamat pagi. Saya sudah di gedung FKM Universitas Indonesia, di gedung G di belakang. Kali ini saya mau nguji di gedung 103 Smart Class. Cuman saya kepagian teman-teman, makanya saya cari udara di luar dulu sambil benerin jilbab. Assalamualaikum. Bismillah Mbak, udah pasrah. Udah, pasti lulus. Nilainya udah keluar kok. Ini ruangannya. Robbi Sohri Sodri, Mbak, doanya. Yasirli Amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu Mbak Dini yang mau ujian tesis. Semangat Mbak Dini. Ini saya kali kedua saya nguji. Itu. Semangat. Sukses ya. Oke. Saya duduk di sini. Mbak Dini, apa perasaannya mau maju ujian? Agak deg-degan dokter. Karena pengujinya orang-orang hebat Oh. Izin. Mbak Dini Siap. lebih hebat Masya ya. Allah, amin. Jadi dalam suatu ujian penelitian yang meneliti sendiri itulah yang paling mengerti. Siap, insya Allah. Kalau seperti kami yang uji kan mau bacanya kan baru saja ya. Siap. Maksudnya nggak seperti Mbak Dini yang dari Siap. awal. Siap. Tapi Seperti nanti itu. saran dan masukan kami butuhkan Izin. Oke, pasti Mbak Dini. Siap. Oke. Karena kemampu laksanaannya, konteks real yang kemudian memungkinkan lebih itu yang diingatkan oleh Pak Pri gitu ya Pak Pri ya. Jadi tidak serta-merta itu dicantumkan dengan mengatakan itu yang muncul dari temuan, karena analisis pisau akademiknya itulah yang muncul pada konteks real. Misalnya PMK itu di level mana pada sisi hierarki kebijakan, dan kemudian di bagian mana sampai mana secara teknis itu kemudian dimungkinkan dilakukan gitu ya. Saya izin dokter, nanti mungkin untuk di naskah kami akan kami perbaiki lagi terkait narasi dan juga analisisnya, lalu untuk kesimpulan terkait disposisi dan juga hambatan nanti akan kami masukkan ke dalam kesimpulan. Izin. Terima kasih banyak dokter Supriyanto. Baik, terima kasih Pak Pri. Nanti sambil menunggu jika Pak Pri masih ada kesempatan dipersilakan. Dan kita sekarang bergeser dulu kepada Dr. Sundari. Silakan. Oh, boleh dikirimkan kalau mau belum mengisi, mau melalui WA saya dulu juga boleh Pak Pri. Nah, biar praktis ya. Terima kasih Pak Pri. Monggo. Terima kasih. Ya, izin. Siap, Prof. Siap dong. Ya, silakan. Terima kasih Pak Pri, matur nuwun. Selamat menguji lagi. Silakan Ibu Dokter. Terima kasih, Prof. Selamat ya Mbak Dini, akhirnya maju. Jadi menurut judul ini, analisis kesiapan implementasi Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis elektronik di Rumah Sakit Marini Cilandak. Jadi sedianya waktu itu penelitiannya mau beberapa rumah sakit, ya. Mungkin nanti bisa diceritakan kenapa hanya Rumah Sakit Marini Cilandak akhirnya. Kemudian mungkin bisa diceritakan manfaat signifikan dari rekam medis elektronik, ya, karena nih penelitiannya di situ. Ya, jangan-jangan ini harus dimengerti dengan benar ya Mbak. Kemudian saya lihat dari tujuan penelitian, kemudian hasil penelitian, lanjut ke kesimpulan dan saran, itu di dalam saran belum menjawab dari hasil penelitian dan kesimpulan. Mestinya dijawab satu-satu Mbak. Misalnya gini, birokrasi. Tadi di birokrasi disebutkan adanya hanya surat edaran. Ya, kalau diakreditasi setelah Permenkes ya, undang-undang itu kan ada kebijakan, pedoman, panduan dan sebagainya. Jadi itu belum ditulis tadi sama Mbak Dini, ya tolong dicantumkan satu persatu dari hasil, kemudian sarannya juga menjawab satu persatu Mbak Dini. Tolong kemudian nanti diperbaiki di situ. Nah, kemudian tentang narasumber nih, narasumbernya cuma sedikit ya. Jadi kenapa nggak memasukkan bagian manajemen program, ya, program dan anggaran? Karena tadi di slide 17 disebutkan
ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung RME ini gitu. Mengapa? Alasannya apa? Kenapa bagian anggaran tidak dimasukkan di situ? Itu ya Mbak Dini. Kemudian dari Permenkes 24 2022 pada pasal 8 itu disebutkan Menteri menyiapkan sistem elektronik, ya sudah menyiapkan. Kemudian pasal 9-nya mengajukan permohonan, mohon izin Dr. Supriyanto, mohon izin Prof, yang sosialisasi, Mbak Dini, semalam saya mendengar sosialisasi itu. Jadi sebenarnya sosialisasi dari Permenkes ini 24 2022 itu sudah ada di YouTube, ada, dan langsung dari Kementerian Kesehatan. Nah itu kan bisa ngaruruyung dilihat ya di ruang rapat itu ya, bareng-bareng pada bagian terkait itu sudah sosialisasi. Baru nanti di bagian yang terkait ya, yang terkait manajemen, komandan dan sebagainya memberikan sosialisasi lebih lanjut tentang surat edaran. Yang kerjasamanya tentu mesti komprehensif ya dengan bagian akreditasi. Kebetulan saya kemarin sempat diakreditasi, jadi mohon nanti lapor ke Karumkit supaya lebih baik lagi Rumah Sakit Marina Juanda. Demikian Prof, pertanyaan saya. Mbak Dini silahkan jawab. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sindani. Ada poin penting yang bahkan mengaitkan dengan konteks lokal. Misalnya tadi pada struktur, pada penetapan fungsi-fungsi masing-masing, mengapa informannya luput misalnya menggali dari program. Iya. Yang kedua nih ada yang Dr. Sindani silakan. Oh. Siap.